Hari Selasa, tepat tanggal 13 Mei kemarin, seolah menorehkan makna kelabu sekaligus haru bagi Puput Melati. Kelabu karena kemarin Puput harus merayakan ulang tahunnya yang ke-31 di tengah situasi prihatin karena terseret masalah guntur bumi tanpa didampingi sang suami yang sedang mendekam di dalam jeruji tahanan Polda Metro Jaya. Namun Puput juga dibuat terharu karena di tengah guncangan badai masalah, keluarga Puput masih bahu-membahu melipur hatinya dan merayakan ulang tahunnya dengan sebuah acara sederhana, yaitu menggelar pengajian bersama sanak saudara. Ulang tahun yang ke-31. Mikir bener gak ya? Nanti dia ngomel ditambah-tambah. Itu ada perayaan khusus atau memang cuma pengajian aja? Nggak ada perayaan khusus, cuma itu bareng-bareng lah ya, pengajian bareng sama keluarga. Nggak ada perasaan down apa gimana, ya karena dia merasa memang nggak akan berbuat kayak begitu, nggak bersalah lah, tapi ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah semuanya, nggak ada apa-apa gitu. Dan di hari yang sama, seorang korban baru bernama Dirgantoro kembali melaporkan guntur bumi dengan pasal penipuan karena merugi hingga 16 juta rupiah. Dengan didampingi pengacara, Dirgantoro serius menuntut agar uangnya dikembalikan jika guntur bumi tidak ingin diperkarakan sampai ke meja hijau, yang artinya kian menambah berat jumlah ancaman hukuman yang bisa didulang suami Puput Melati tersebut. Ya, saya ingin dikembalikan juga dong uang itu. Berarti tuntutan Bapak sendiri ingin dikembalikan? Iya, dikembalikan aja. Karena ternyata istri saya juga masih nggak sembuh-sembuh juga sih. Ternyata yang dikatakan rupiah yang sebenarnya itu yang apa gitu loh. Itu yang jadi kita merasa ditipu juga sama Gun. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dengan istri selalu berantem. Kalau saya kan uang 16 juta itu kan cukup lumayan. Kalau misalnya itu bisa kembali ya, dan saya bisa bisa menjelaskan dengan jelas ya, tentunya saya rasa itu hak saya untuk datang ya. Selain Dirgantoro yang menggulirkan laporan baru, dua gebrakan mengejutkan juga terjadi di hari yang sama. Jika pihak R, korban yang mengaku telah mengalami pelecehan seksual guntur bumi, mengutas langkah baru agar suami Puput tersebut diperiksa dengan menggunakan lie detector, maka lain halnya dengan korban yang bernama Celestinus, memperkarakan guntur bumi dengan pasal pencucian uang yang turut menyeret Puput Melati. Kemarin, Celestinus pun resmi mengurai kesaksian di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Laporan klien kami ini masih dalam proses investigasi penyidikan. Jadi masih mengumpulkan barang bukti, masih akan meminta keterangan saksi-saksi. Lalu yang berikutnya adalah kami secara resmi telah mengajukan permohonan di dalam investigasi penyidikan terhadap UGB ini menggunakan lie detector atau alat tes kebohongan. Kami juga mengajukan rujukan untuk pemeriksaan klien kami Reska itu ke RSCM untuk diperiksa atau ditangani oleh ahli kejiwaan untuk dapat nantinya ada semacam visum et psikiatrikum ya, atas trauma yang dialami oleh klien kami ini. Tadi juga sudah diperiksa klien saya bersama Bang Anders Kimorang dan tim, itu Celestinus yang melaporkan tentang pencucian uangnya. Menurut laporan dari klien kami, itu duit disuruh UGB masukkan ke rekeningnya Yuanita, dari Yuanita ditransfer lagi ke UGB. Hubungannya dengan Puput Melati, makanya kita juga masukkan ke pencucian uangnya, dia turut menikmati hasil kejahatan. Jadi hasil kejahatannya ini ya digunakan beli motor, beli mobil, beli rumah, ya. Jadi tambahan juga itu buat kuasa hukumnya UGB itu. Jadi jangan banyak bacot aja mereka. Jangan bacot lah. Karena mereka bilang ini laporan pencucian uang itu isu-isu aja. Ini benar kita laporan. Hanya merayakan ulang tahunnya dengan acara pengajian, benarkah Puput yang turut diguncang kasus hukum tengah mengalami keterpurukan batin dan ekonomi? Sampai-sampai keluarga Puput pun berani mendulang resiko dihujat, bahkan meminta maaf pada R, wanita yang diduga dilecehkan guntur bumi saat mereka dipertemukan di sebuah acara televisi. Ya kalau saya sih nggak ada masalah ya sama keluarganya tersebut, jadi yang nggak ada masalah aja gitu. Alhamdulillah sih tadi baik-baik aja ya. Sebab ya
Dia pun banyak mendoakan anak saya dan tadi pun dia banyak bilang bersabar, minta maaf atas kejadian Puter Bumi. Ya kalau bagi saya Puter Bumi yang punya masalah ya. Kalau keluarga Puput sih nggak ada masalah, baik-baik aja tadi juga. Tadi juga kan dari pihaknya UGB pengacaranya ada mau datang tapi ternyata cancel. Kita baik-baik aja, baik aja. Kita juga melihat dari pihak korban kan juga maksudnya tidak ada yang gimana-gimana banget ke kitanya gitu ya. Jadi kitanya juga baik-baik aja. Jadi semuanya berjalan lancar lah tadi. Percaya nggak sih karena dengan pengakuan korban R itu? Ya itu nggak tahu ya. Komen. Ya namanya kita keluarga ya, orang tua ya ada rasa takut juga. Pasti. Tapi yakin lah, kita tuh yakin, kita semua keluarga besarnya tuh yakin bahwa Puput tidak akan melakukan perbuatan kayak gitu. Cuma bisa mendoakan aja buat Puput dan keluarganya. Mudah-mudahan semua ini cepat selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi untuk kedepannya tuh lebih baik daripada sekarang. Pembelajaran lah buat pembelajaran semuanya, buat semuanya. Setelah ini akan ada kisah dari konser Geisha Bersinar Terang. Tanpa Robby sang gitaris yang sedang menjalani masa hukumannya, seperti apa jalannya konser yang dimeriahkan Ariel Noah tersebut. Tonton terus Was-Was, jangan sampai ketinggalan. Sirik aja.